Tahun baru memang identik dengan resolusi. Bagaimana kita bisa mencapai relationship goals kalau memang kenyataannya seperti ini? Jadi produktif untuk ekonomi Anda mungkin gitu kan, karena Anda bekerja untuk memperbaiki ekonomi Anda dan keluarga. Tapi ini jadi hubungan Anda, relationship Anda ini jadi nggak sehat gitu kan. Istri itu hanya perlu didengar sebenarnya, daripada istri Anda curhat kepada orang lain, apalagi mantan dia gitu kan. Wah, ini bahaya ya kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi dengan saya Gumilang Agung di channel YouTube Gumilang Agung. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat tahun baru untuk Anda semua. Ya, tahun 2021, mudah-mudahan kita berdoa bersama, apapun yang menjadi harapan kita yang di tahun-tahun sebelumnya belum sempat terwujudkan, mudah-mudahan di tahun 2021 ini Allah permudah jalannya sehingga kita bisa mencapai dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, tahun baru memang identik dengan resolusi. Ada yang kemudian di antara kita punya resolusi, di tahun baru saya harus punya tempat kerja yang lebih baik lagi, punya gaji yang lebih besar lagi, punya bonus yang lebih besar lagi, branding saya harus lebih baik lagi, saya harus lebih populer, follower saya harus lebih naik lagi. Kemudian apalagi yang punya hutang tahun ini harus lunas gitu ya. Dan banyak resolusi yang kemudian teman-teman miliki masing-masing tentunya. Nah, begitupun teman-teman sekalian di dalam masalah relationship. Ketika Anda memutuskan untuk menjalin relationship dengan pasangan Anda atau dengan teman-teman Anda di kantor, di masyarakat mungkin gitu kan, tentu memiliki tujuan, memiliki goals, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, ada di antara teman-teman yang jomblo, mungkin saya pengen ta'aruf nih, ingin menikah, karena menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Setelah menikah tentu punya goals lagi, ingin punya anak yang soleh dan soleha, kemudian ingin menjadi keluarga yang jadi contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga kelak ketika kita meninggal bukan hanya sebagai keluarga di dunia saja, akan tetapi kita menjadi keluarga di akhirat juga kelak. Nah teman-teman sekalian, goals-goals seperti ini pasti ada. Begitupun ketika Anda mencari teman baru, memiliki teman baru, kita mau berteman dengannya tentu memiliki goals. Karena mungkin kita supaya lebih happy lagi gitu kan, di kantor nggak sendirian karena punya teman dan lain sebagainya. Oke teman-teman sekalian, untuk mencapai sebuah goals dari relationship ini, kita harus melakukan improvement yang harus kita rancang, yang harus kita persiapkan. Kenapa? Karena tentu relationship ini akan bertahan ketika kita penuh variasi di dalamnya, penuh dengan eksperimen, penuh dengan kepercayaan gitu kan. Nah, kepercayaan, eksperimen ini harus dibangun oleh kita sendiri bersama pasangan kita, bersama kawan-kawan kita, ya, tergantung dari relationshipnya di mana gitu kan. Supaya lebih fokus kita arahkan kepada relationship tentang kehidupan berkeluarga saja gitu ya. Mungkin Anda yang sudah berkeluarga, apalagi yang baru menikah, biasanya banyak sekali menemukan gap-gap tersendiri. Dulu sebelum menikah, ya, pasangan kita tuh seperti ini, perhatian banget dan lain sebagainya. Tapi setelah menikah, ini malah jadi berbalik. Berbaliknya dua kali lipat gitu kan daripada sebelum menikah. Sekarang lebih cuek, gak pernah nanya udah makan, udah minum, udah mandi belum, dan lain sebagainya. Kalau dulu wah luar biasa, hal-hal yang tidak perlu pun bahkan ditanyakan. Tapi setelah menikah, no, gak ada gitu kan, gak seperti itu. Bagaimana kita bisa mencapai relationship goals kalau memang kenyataannya seperti ini, ya kan? Nah, tapi hal seperti ini tidak boleh kita biarkan. Maka dari situlah pentingnya kita memiliki resolusi, ya, resolusi dalam kehidupan. Bukan hanya tahunan saja sebenarnya, bukan hanya ketika tahun baru saya harus punya resolusi, bukan. Ketika di tengah-tengah tahun pun kalau memang kita belum punya harapan, belum punya mimpi, belum punya resolusi, ya, untuk hubungan kita agar kita bisa mencapai relationship goals-nya itu sendiri, maka kita buat saja,
ya, di tengah tahun pun nggak masalah. Ini kebetulan saja di awal tahun 2021, maka Anda harus buat nih, harus rancang agar hubungan Anda semakin harmonis, hubungan Anda semakin membawa kebahagiaan, hingga nanti teman-teman semua bisa mencapai daripada tujuan dari Anda menjalin relationship itu sendiri dengan pasangan Anda. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan sharing tentang tips apa saja sih resolusi yang harus saya buat. Mungkin di antara Anda ada yang bingung gitu kan, gue harus bikin apa ya supaya pasangan gue semakin cinta sama saya, semakin perhatian. Apalagi cewek-cewek nih ya, biasanya yang lebih cuek itu cowok. Gimana sih supaya suami saya nggak cuek, kembali lagi kepada suami saya yang dulu sebelum menikah, yang begitu perhatian dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian, simak videonya sampai selesai, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Anda semuanya. Oke? Oke teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Gumilang. Di session ini saya akan langsung saja masuk kepada tipsnya. Tips yang pertama adalah lakukan hal yang sederhana. Mungkin Anda dengan pasangan Anda discuss gitu kan, "Beb, apa sih yang bisa membuat kamu lebih bahagia? Kita tulis yuk harapan-harapan kita masing-masing. Tentu saya juga punya harapan buat kamu." Kita tulis, setelah itu kita masukin ke toples, dan ketika anniversary nanti kita buka lagi mana yang sudah dilakukan oleh saya dan harapan saya yang sudah dilakukan oleh kamu apa. Nanti itu bisa menjadi bahan koreksi untuk kita ke depannya. Oke, setelah sepakat kita tulis, kemudian kita bacakan. Misalnya seorang istri, kamu harus bangun lebih pagi lagi, kamu harus menjaga sholat 5 waktu, kamu harus rajin ngaji, bimbing aku dan anak-anak. Kemudian apalagi, bantuin aku ketika pagi-pagi ngurus rumah, bantuin aku ketika pagi-pagi ngurus anak dan lain sebagainya. Semua harapan itu ditulis, kemudian masukin ke dalam sebuah toples. Begitupun Anda sebagai laki-laki misalnya gitu kan, harapan-harapan untuk istri Anda tulis. Sampai kemudian akhirnya itu semua setelah ditulis disimpan dengan baik, misalnya di lemari atau dimanapun tempat yang aman. Dan semua harapan-harapan itu yang sudah dibacakan, yang sudah dituliskan oleh masing-masing pasangan Anda dan Anda ya, untuk pasangan Anda, kemudian Anda ingat baik-baik, kemudian lakukan setiap harinya. Anda ingat kepada tulisan itu, kepada harapan-harapan yang dituliskan oleh pasangan Anda, dan juga tentu Anda melakukan itu, melakukan harapan pasangan Anda juga mengharapkan timbal balik dari pasangan Anda kepada Anda sendiri, ya kan? Nah, setelah itu bakal next misalnya sampai kepada anniversary, misalnya Anda buka tuh toplesnya, kemudian baca ulang apa yang menjadi harapan Anda yang sudah ditulis dengan pasangan Anda dan dimasukkan ke dalam toples itu. Kemudian koreksi, misalnya, oh aku sudah bangun subuh nih, konsisten. Oke, sepakati ini, oke, deal, selesai gitu kan. Tinggal konsistenkan lagi ke depannya. Kemudian sudah membantu. Terus apa kemudian yang belum terlaksana, maka ini jadi bahan koreksi ke depannya. Dengan seperti ini Anda akan lebih memahami apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Dan Anda juga akan mengetahui perkembangan daripada pasangan Anda, ya, yang dulunya mungkin setelah menikah ini kurang perhatian, jadi lebih perhatian lagi karena punya harapan ini, gitu kan. Ketika belum, maka di sini Anda tagih janjinya di sini. Beb, kok kita sudah nulis harapan ini kamu belum melakuin juga, bisa ya di tahun ini gitu misalnya. Dengan seperti ini insya Allah Anda dengan pasangan Anda akan lebih mudah mencapai relationship goals yang sudah Anda miliki sejak awal Anda melakukan relationship dengan pasangan Anda. Nah teman-teman sekalian, kemudian yang kedua, lakukan hal-hal yang baru. Keluar dari zona nyaman memang bukanlah suatu hal yang mudah. Bagi sebagian orang mungkin ada rasa khawatir. Akan tetapi ketika memang zona nyamannya itu malah menjadikan Anda tidak produktif, maka ini wajib Anda melakukan hal itu. Misalnya dalam hubungan rumah tangga, ketika
pagi Anda harus berangkat kerja, istri Anda pun sama gitu kan, sehingga makan pagi lewat, kemudian anak-anak dititipin ke mertua atau misalnya ada babysitternya dan lain sebagainya. Urusan rumah juga berantakan dan sebagainya. Nah, hal yang seperti ini Anda pulang malam, kemudian cuma makan malam doang dan setelah itu tidur. Rutinitas Anda seperti itu misalnya. Ini produktif untuk ekonomi Anda mungkin gitu kan, karena Anda bekerja untuk memperbaiki ekonomi Anda dan keluarga, tapi ini jadi hubungan Anda, relationship Anda ini jadi nggak sehat gitu kan. Nggak ada waktu untuk ngobrol dengan pasangan, tukar pikiran, kemudian hal yang ingin dibantu oleh pasangan kita juga nggak bisa disampaikan ke kita, dan kita nggak tahu apa yang ingin dibantu oleh dia dan lain sebagainya. Nah, hal ini pun akan menjadi gap tersendiri teman-teman sekalian. Seperti balon gitu ya, ketika sudah semakin membesar, ini akan meledak akhirnya gitu kan, kalau memang nggak menampung ruangnya. Begitupun dalam relationship, ketika hal ini dibiarkan kemudian menjadi gap tersendiri, semakin besar masalahnya. Cowok itu misalnya pagi-pagi itu pengen disiapin kopi, tapi karena sibuk istri kita langsung berangkat kerja, atau mungkin istri kita pengen dibantuin beres-beres, tapi kita yang sibuk gitu kan ngurusin urusan kerjaan kita. Kemudian setelah urusin kerjaan kita di rumah langsung berangkat kerja, sehingga nggak ada waktu untuk diskusi, untuk membantu, saling membantu dan sebagainya. Ini lama kelamaan akan meledak. Boro-boro bisa mencapai relationship goals tadi. Ini akan menjadi suatu hal yang mengakibatkan hubungan kita menjadi berantakan, teman-teman sekalian. Maka keluar dari zona nyaman, lakukan sesuatu yang baru. Misalnya ketika kebiasaan seperti tadi, maka lakukan setiap malam, atau misalnya seminggu sekali Anda pergi dinner, ya kan, makan di luar, atau misalnya setiap minggu jogging bareng, goes bareng, apapun itu, memanah bareng misalnya. Anda bisa melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu. Dengan seperti itu bisa menjadi improvement bagi Anda dengan pasangan Anda. Ketika udah jenuh kerjaan, bosan di rumah, Anda bisa refresh lagi gitu ya dengan pasangan Anda. Ketika sudah renggang hubungan Anda dengan istri Anda misalnya, ini bisa saling menguatkan lagi, itu kan, bisa saling memahami lagi, bisa saling mengerti lagi. Itu yang harus dilakukan oleh Anda, sehingga relationship goals tadi insya Allah akan lebih mudah untuk Anda raih. Kemudian yang ketiganya teman-teman sekalian, lakukan sesekali liburan kecil. Gak harus jauh-jauh, gak harus besar-besaran. Lakukan saja trek kecil, misalnya sekitar Anda ada tempat wisata atau misalnya tempat berenang. Sekali ajak keluarga Anda, istri Anda, pasangan Anda untuk berenang gitu kan. Kemudian misalnya ada tempat wisata kecil misalnya di sekitar Anda, ajakin ke sana, bawa tram di sana, atau apapun yang bisa Anda lakukan di sana. Sehingga dengan seperti ini, sama halnya seperti tadi, ini bisa menjadi improvement bagi hubungan rumah tangga Anda. Ketika sudah jenuh misalnya gitu ya, ini refresh lagi gitu kan. Di tengah perjalanan bisa ngobrol dengan istri Anda. Kemudian ketika sampai di di tempat wisata itu bisa selfie gitu kan. Ya pokoknya menghilangkan semua kepenatan Anda ketika berada di rumah dengan tumpukan kerjaan Anda, di kantor dengan tumpukan deadline Anda bisa merefreshnya ketika liburan bersama pasangan Anda gitu ya. Oke, kemudian yang keempat teman-teman sekalian, Anda harus menjadi seorang pendengar setia dari pasangan Anda. Ya, baik Anda seorang laki-laki maupun perempuan. Apalagi Anda seorang laki-laki, perempuan itu butuh teman curhat. Daripada istri Anda curhat kepada orang lain, apalagi mantan dia gitu kan, wah ini bahaya ya kan. Lebih baik Anda menjadi seorang pendengar dari curhatan-curhatan istri Anda. Kenapa? Karena istri itu hanya perlu didengar sebenarnya. Ketika ada masalah mungkin dengan kawan-kawannya, atau mungkin dengan lingkungannya, dengan tempat kerjaannya mungkin, itu dia pengen mencurahkan apa yang ada di dalam perasaannya, apa yang ada di dalam hatinya. Setelah itu udah selesai gitu, plong gitu kan. Apalagi ketika Anda mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membuat dia tenang, ya sudah gitu kan, nasihat yang bisa membuat dia tenang, itu udah bisa langsung bikin jatuh cinta kepada Anda gitu kan, cinta mati malah.
Begitupun Anda sebagai seorang istri gitu kan, ketika suaminya mumet gitu kan, pengen cerita, maka Anda harus menjadi seorang pendengar bagi curhatan suaminya. Dan ini perlu dilakukan agar Anda bisa saling memahami gitu kan. Oh, ternyata ketika seperti ini dia lagi ada masalah, maka saya harus menghadapi dia seperti ini. Itu akan menjadi trik tersendiri dalam membahagiakan pasangan masing-masing. Oke teman-teman sekalian, kemudian yang kelima, jadilah teman yang bisa saling memahami, ya kan? Nah ini kadang-kadang kita nggak saling memahami pasangan kita, sehingga ketika pasangan kita suaranya nadanya tinggi sedikit, karena kita gak ngerti, kita juga ikutan tinggi. Akhirnya tinggi sama tinggi jadi bertengkar, ya kan? Akhirnya bukan nyelesain masalah, padahal mungkin sepele masalahnya. Istri kita cuman pengen dibantuin ngangkutin beresin rumah gitu kan, tapi karena caranya yang salah, ya kan, akhirnya menjadi gap tersendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu Anda lakukan teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, itu dia 5 resolusi yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi Anda untuk mencapai relationship goals Anda agar lebih mudah lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Gumilang Agung. Terima kasih Anda sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube-nya. Mudah-mudahan saya bisa lebih konsisten dan Anda bisa mengambil manfaatnya. Amin. Oke, saya Gumilang Agung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.